Elshinta News and Talk. Silakan mendengar Anda yang ingin bertanya juga ya, atau berkonsultasi terkait dengan keuangan atau penggunaan THR Anda. Jangan sampai THR Anda bablas setelah 3 hari diberikan atau sebelum Lebaran dilaksanakan ya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di nomor 021 586 9000 atau pesan singkat dan WhatsApp di nomor 081 1806543. Pak Lutfi, kalau ini ya THR ini pasti akan menyenangkan, semua orang akan senang. Kemudian biasanya itu orang-orang pada hilaf untuk membelikan apapun begitu. Sebaiknya apa yang harus pertama kali dilakukan ketika kita menerima THR, Pak Lutfi? Oke, Mas Henry, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, alhamdulillah kita akan sampai ke hari raya yang lebih inklusif ya, karena selama beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir terutama, kita banyak pembatasan-batasan yang dilakukan. Alhamdulillah juga teman-teman yang tahun ini mendapatkan THR, kita juga berharap, kita berdoa juga teman-teman lain yang mungkin mengalami hal yang kurang baik dalam pekerjaannya, baik itu terus kerjakan atau dibayar lebih kepada harian, ya bisa menjadi lebih baik lagi nanti di tahun depan. Ya, pada kesempatan kali ini memang tadi pesan Mas Henry jelas ya, jadi agar tidak timbul permasalahan ke depan gitu kan, keuangan ke depannya. Karena sekarang ini makin canggih Mas Henry ya. Makin canggih. Kita kemarin ketemu dengan trading itu ya kan, yang masyarakat digoda gitu kan untuk menanamkan uangnya, tapi ternyata tadi karena ketidakpahaman, karena kelalaian dari diri kita juga yang memiliki uang untuk diinvestasikan, kita sembrono dan sembarang, akhirnya bahkan dari beberapa kawan saya juga mengalami bukan kerugian, bahkan kalau saya bilang katakan itu kebodohan ya, karena mereka belum memahami dari memahami produknya dan memahami diri sendiri juga, karena kita harus paham risiko dari kita juga. Ya, di hari raya ini kita penuh syukur pastinya, dan selalu berulang-ulang Mas Henry, saya alhamdulillah selama 15 tahun ini menjadi financial educator. Ya kan, saya banyak baca buku, artikel jurnal juga. Jadi selama 10 tahun terakhir ini saya selalu membuat jargon kalau yang namanya itu perbaiki kebiasaan dan perbanyak kebisaan. Kita banyak bicara, ketemu dengan teman-teman financial planner atau financial educator lainnya. Saya juga dulu ada beberapa metode yang kita bisa gunakan, baik dari sisi persentase dan segala macamnya. Tapi balik lagi semuanya bermuara tadi satu ke perbaiki kebiasaan, yang itu menunjang efektivitas dan efisiensi dari keuangan yang kita punya, dan perbanyak kebisaan. Selagi kita punya THR, yuk kita optimalisasi resources yang kita miliki sehingga kita bisa monetize. Nggak hanya kita berharap dari uang pasif yang selalu didengungkan oleh para investor yang menjual produknya gitu kan. Tapi juga kita harus lebih proaktif untuk belajar lebih banyak untuk menginvestasikan diri kita sehingga kita lebih memiliki banyak kantong uang gitu dalam hal tersebut gitu Mas Henry. Ya, penggunaan THR yang bijak itu seperti apa dikala pasca pandemi, keuangan sulit, apalagi PPN naik, harga minyak goreng naik, Pertamax juga naik, ini pusing ini Pak saya dan juga ibu-ibu di rumah pastinya. Kalau saya sih mungkin lebih kepada yang pertama dilakukan mengubah mindset ya. Tadi balik lagi, saya ulang lagi, kalau tadi kita bicara perbaiki kebiasaan, lebih kepada bagaimana kita ngelihat pos-pos keuangan kita ya kan, mana yang bisa kita kurangi, mana yang bisa kita efisienkan dan efektifkan. Tapi lebih kepada tadi mindset tadi, coba angle berpikir kita diubah, bagaimana kita memperbanyak kebisaan yang kita miliki dari uang THR yang kita punya sekarang nih. Ini ini kan uang kaget kalau saya bilang, karena sebenarnya pengelolaan keuangan nggak ubah bedanya dari bulan-bulan sebelumnya Mas Henry ya kan. Tapi memang ada lebih kepada self reward ya, kalau saya bilang ada kepada self reward untuk diri kita sendiri. Kalau kita yang menjalankan ibadah puasa di tahun ini, kita ingin lebih menyenangkan diri kita. Tadi kalau dibilang lebih bijak, mungkin bijaknya kalau buat saya self reward itu nggak usah banyak-banyak ya kan. Berapa persen Pak kira-kira untuk proporsi biasanya kalau untuk Lebaran masyarakat diperlukan membeli jajan-jajan, kemudian membeli baju begitu, perlu juga tidak sih semacam itu? Ya, jadi pengeluaran bulanan dari penghasilan yang kita terima setiap bulan sebenarnya sudah tercover. Jadi kalau kita bicara tadi THR berarti uang tambahan Mas Henry, setuju ya? Nah, kalau uang tambahan yang ingin kita gunakan, kalau menurut saya sih not more than 10% ya. Jadi nggak lebih dari 10% yang kita gunakan.
Karena apa? Toh sebenarnya sudah ada di yang bulanan yang kita keluarkan secara rutin gitu kan. Karena kalau lebih dari itu balik lagi tadi, kalau kita selalu berpikir kalau kita seseorang yang konsumtif, kita nggak akan pernah bisa menemukan diri kita tuh mempunyai banyak pendapatan dibanding pengeluaran yang selalu lebih banyak pada umumnya, gitu Mas Henry. Menahan kekhilafan ini bagaimana agar ketika kita jalan-jalan ini tidak khilaf melihat banyak orang-orang yang berjualan baju, karena banyak juga loh yang berjualan di tepi jalan, atau kita ke mall begitu melihat di etalase begitu. Bagaimana menahan kekhilafan ini? Ya, saya bukan seorang yang munafik ya Mas Hendri ya. Saya pun senang tentu berbelanja. Dan justru malah pada saat hari raya ini saya memanfaatkan momen-momen diskon. Jadi saya tahu nih, mungkin dari 6 bulan lalu saya udah ngincer satu barang nih ya kan. Saya udah ngincer satu barang dan saya tahu harganya berapa. Ya kan. Dan saya pikir oke nih, saya tunggu momen Harbolnas ya kan. Oh, berarti harus save beberapa bulan begitu. Iya, saya pasti melakukan hal tersebut. Karena ya balik lagi tadi, saya mengincar barang kalau yang saya incar ini bagus dan worth it, artinya value for money gitu kan. Nah, ketika hari raya ini, kalau Anda mendapatkan barang yang Anda inginkan terdiskon dengan baik, ya beli saja. Tapi yang sebenarnya yang harus dicermati bagaimana impulsif buyer ini. Nah, impulsif buyer inilah yang sebaiknya berhati-hati. Kalau bisa uang THR itu dipisahkan dari uang pengeluaran rutin yang kita lakukan setiap bulannya untuk belanja. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi impulsif, teman-teman yang impulsif ya kan, ada baiknya teman-teman juga balik lagi, saya financial educator, banyak jalan dengan Kak Seto ke berbagai daerah, dari mulai level usia anak-anak sampai dewasa kita bangun edukasi, ujungnya sama kan. Ketika kita mengambil keputusan itu kan kita ada proses memilih dulu ya kan. Ketika kita proses memilih ini kita melakukan semacam dalam tanda kutip verifikasi produk yang kita ingin beli. Artinya yuk kita punya opsi. Kalau jangan sampai kita nggak punya opsi. Karena banyak orang yang membeli barang ya, dan mohon maaf tag harganya pun masih nempel di lemari kita kan gitu kan. Artinya apa, barang itu nggak pernah terpakai sebenarnya. Gitu. Perlu tidak sih misal kita membuat rencana keuangan tahunan? Biasanya kalau bulan Ramadan, Lebaran itu kan keuangan atau kebutuhan kita meningkat untuk pengeluarannya Pak Lutfi. Perlu tidak kita anggarkan khusus untuk bulan Ramadan dan Lebaran begitu, pos khusus begitu setiap tahunnya? Jadi saya pikir masyarakat Indonesia majority sudah cerdas ya. Artinya yang terjadi setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun itu kan suatu siklus Mas Hendri. Jadi para orang tua terutama yang berkeluarga, istri dan suami pasti sudah merencanakan. Ya kan, nggak hanya hari raya tapi juga bagaimana nanti ketika anak ingin masuk sekolah, ya kan. Nah, ini harus cerdas nih, saya ngobrol dengan beberapa ibu-ibu juga, karena ternyata tahun ajaran baru itu bayarannya kan sudah dimulai sekarang, terutama yang ingin naik tingkat, benar nggak? Yang SD ke SMP ke SMA. Artinya tadi, makanya kenapa saya selalu dorong kalau perbaiki kebiasaan, perbanyak kebisaan. Perbanyak kebisaan ini mendorong teman-teman semua, ya kan, untuk bagaimana kita melihat resources yang kita miliki, nggak hanya kemampuan kita, tapi barang yang kita miliki, bagaimana kita bisa memonetasi itu. Bagaimana kawan yang kita miliki, kawan punya informasi, misalkan rumah kawan ingin dijual nih, sederhana saja. Oh, boleh dong saya jualin. Itu kan informasi yang bisa kita monetize. Dan itu juga jadi bisa jadi sumber pendapatan. Ubah mindset Anda, ya kan. Buat pengeluaran itu terbatas, tapi pendapatan itu tidak terbatas. Itu sebenarnya Mas Henry. Baik, Pak Lutfi, terima kasih banyak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti ketika mungkin akan Lebaran begitu ya. Baik, Mas Henry. Mungkin perencanaannya berbeda. Terima kasih banyak Pak Lutfi atas waktunya. Baik Mas Henry, sama-sama. Selamat siang Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar perbincangan kami bersama dengan edukator keuangan Lutfi Trisandi Rizky.